Pernahkah kamu membayangkan sebuah negeri yang tidak mengenal kekurangan? Tanahnya subur, airnya melimpah, keamanan terjaga, hidup mereka tenang dari generasi ke generasi. Itulah kaum Sabah. Al-Quran menggambarkan negeri mereka dengan satu kalimat yang luar biasa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan Tuhan yang maha pengampun. Di kanan dan kiri mereka, kebun-kebun terbentang. Buah jatuh tanpa susah payah. Mereka berjalan jauh tanpa rasa takut atau lapar. Allah bahkan mengatur jarak antar kota agar perjalanan terasa aman. Tidak perlu bekal berlebihan. Tidak perlu cemas kehilangan apapun. Nikmat di atas nikmat. Kemewahan yang tidak berisik. Kecukupan yang menenangkan. Tapi disinilah masalahnya. Nikmat yang terus-menerus membuat mereka lupa. Lupa bahwa semua ini bukan karena kecerdasan. Bukan karena kerja keras semata. Allah hanya meminta satu hal. Bersyukurlah kepadaku. Tapi kaum Sabah mulai berkata dengan sikap, kami sudah cukup. Kami tidak butuh diingatkan. Kami nyaman seperti ini. Syukur diganti dengan kelalaian. Doa diganti kesombongan. Zikir diganti kesibukan. Dan perlahan hati mereka menjadi kering. Lalu Allah mencabut nikmat itu. Bukan sekaligus, tapi dengan cara yang mengerikan. Allah kirim banjir besar. Bukan hujan biasa, tapi air yang menghancurkan bendungan, sumber kehidupan mereka selama ini. Dalam sekejap, kebun subur berubah rusak. Buah manis diganti tanaman pahit. Keamanan berubah ketakutan. Al-Quran menyebutkan, kebun mereka diganti dengan tanaman berduri dan pahit. Nikmat diganti kesempitan. Kemakmuran diganti kehancuran. Dan yang paling menyakitkan, mereka tercerai-berai. Negeri yang dulu menyatukan mereka tak lagi bisa dihuni. Kaum yang dulu kuat, hilang tanpa jejak. Allah berfirman, demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekufuran mereka. Bukan karena mereka lemah, tapi karena kufur nikmat. Dan dengarkan ini baik-baik. Kufur nikmat bukan selalu berkata, aku tidak percaya Allah. Kadang bentuknya lebih halus. Bangun pagi tanpa syukur. Makan tanpa ingat pemberi rezeki. Sehat tapi lupa bersujud. Lapang tapi jauh dari doa. Kaum Sabah tidak hancur karena dosa besar yang viral. Mereka hancur karena terbiasa menerima nikmat tanpa mengingat Allah. Dan kisah ini bukan dongeng masa lalu. Ini peringatan hidup. Karena nikmat yang kamu anggap biasa hari ini bisa dicabut kapan saja. Tanpa suara, tanpa tanda. Maka sebelum Allah mengambilnya, ingatlah dia. Sebelum kenyamanan berubah menjadi penyesalan, belajarlah bersyukur. Jika kamu takut menjadi seperti kaum Sabah, tulis Alhamdulillah di kolom komentar. Dan bagikan. Mungkin ada satu hati yang lupa dan Allah ingin mengingatkannya lewatmu.